Untuk seluruh putra Romo dimanapun panjenengan berada, panjenengan masih ingat video saya yang berjudul Sejarah Asal-Usul Sangkan Paran Dumadening Pulau Jawa? Dan video saya kali ini saya beri judul Dua Ruh Pengawal dan Penjaga Nusa Jawa, yang merupakan video lanjutan dari video yang berjudul Sejarah Asal-Usul Sangkan Paran Dumadening Pulau Jawa. Dan semoga saja pikiran yang bersih, hati yang jernih, serta syahwat yang baik bisa datang dari segala penjuru bagi kita semuanya. Amin. Para kadang kinasiku sekalian yang aktif di internet khususnya, pernah tidak panjenengan membaca artikel atau menyimak video tentang sebuah negeri dengan peradaban super tinggi yang kemudian dikatakan hilang dalam lautan, dan negeri itu disebut dengan nama kota Atlantis? Perdebatan tentang keberadaan kota Atlantis hingga akhirnya ada pendapat yang mengatakan bahwa Atlantis itu berada di Indonesia. Lalu, di manakah kota Atlantis itu sebenarnya? Saya akan berbagi informasi dengan panjenengan semuanya, khususnya pro kadang kinasiku sekalian, tentang kota Atlantis ini sesuai yang saya peroleh dari leluhur Nusantara kita yang bernama Eyang Buyut Sabdo Pawon dan Naya Genggo. Namun sebelumnya, saya akan sedikit memperjelas terlebih dahulu mengenai asal-muasal istilah Atlantis ini bisa muncul dan dikenal oleh masyarakat luas Indonesia, bahkan seluruh dunia. Atlantis pertama kali ditemukan oleh seorang ahli filosof yang bernama Plato dalam buku Timaeus dan Critias. Dalam bukunya, Plato menulis bahwa Atlantis terdampar di seberang pilar-pilar Hercules dan memiliki angkatan laut yang dapat menaklukkan Eropa Barat dan Afrika sekitar 9.000 tahun yang lampau sebelum waktu Solon, atau sekitar tahun 9.500 sebelum Masehi. Setelah gagal menyerang Yunani, Atlantis tenggelam ke dalam samudera hanya dalam waktu 1 hari 1 malam saja. Legenda Atlantis muncul dalam banyak buku, film, serial, televisi, permainan video, lagu, dan karya-karya cendekiawan lainnya. Contoh Atlantis dalam film adalah serial televisi Stargate Atlantis dan The Lost Empire, permainan video pertama yang menampilkan Atlantis sebagai basis cerita dan lokasi untuk akhir ceritanya. Banyak sekali pendapat yang hingga kini masih menimbulkan perdebatan di masyarakat mengenai kebenaran Atlantis ini.
apakah memang benar Atlantis itu pernah ada di dunia, ataukah Atlantis itu hanya ada di impian Plato saja? Lalu kalau memang Atlantis itu benar pernah ada di dunia, di manakah tempatnya, keberadaannya, peradaban maju tersebut? Untuk hal tersebut, saya sarankan semuanya menyampingkan terlebih dahulu pendapat-pendapat dari para ilmuwan tersebut. Sekarang mari ikut saya untuk masuk ke dalam kisah warisan leluhur kita sendiri di Nusantara tercinta ini, yang sebenarnya mengandung suatu informasi penting untuk menguak berbagai kebenaran, salah satunya mengenai keberadaan peradaban Atlantis tersebut. Leluhur kita, Eyang Buyut Sabda Palon dan Naya Genggong, punya sepenggal kisah tentang itu sebagai sesuatu pendekatan sederhana mengenai keberadaan peradaban Atlantis tersebut. Seperti apa kisahnya? Kisahnya seperti ini. Bermula dari Sang Yang Manikmaya, Sang Raja Kayangan, Suralaya, Jawa bagian barat, mendapat tugas dari Sang Pempunya semua dan segalanya untuk menata ulang kemakmuran dan kesejahteraan di bumi Jawa yang kala itu dikenal dengan sebutan Atala Dwipa. Dengan cara dan teknik bereinkarnasi sebagai manusia yang lahir melalui rahim manusia dan menjadi raja hingga 9 kali, sampai pada akhirnya disebut sebagai Prabu Brawijaya. Oh, keren ya. Pekerjaan ini dari awal didampingi oleh dua saudara kembarnya, yaitu Sang Yang Ismaya dan Sang Yang Antaga, yang juga menjelma dan bereinkarnasi sebagai manusia, namun tidak melalui kelahiran, yang pada kisahnya dikenal dengan sebutan sebagai Sabda Palon dan Naya Genggong. Sabda Palon dan Naya Genggong bertugas menjadi dua punakawan yang paling dekat atau terdekat dengan sang raja, apapun sebutan gelarnya, menjadi teman, sahabat, keluarga, bapak, sekaligus sebagai guru dan pembimbing, serta sesepuh penasehat sekaligus penjaga dan pelindung khususnya bagi sang raja. Dua punakawan ini juga dikatakan sebagai dua ruh pengawal dan penjaga peradaban di Nusantara Jawa, yang menghantarkan Nusantara lama menuju Nusantara baru sehingga dapat mengalami perubahan besar pada masa itu. Kenapa Sabda Palon dan Naya Genggong dikatakan sebagai ruh pengawal dan penjaga peradaban Nusantara Jawa? Awal kisah berawal dari proses penciptaan manusia Jawa, termasuk bahasa Jawa yang akan dijadikan penghuni di Pulau Jawa setelah Pulau Jawa tercipta, seperti yang sudah saya informasikan dalam video yang berjudul Sejarah Asal-Usul Sangkan Paran Dumadining Pulau Jawa dan segala aturan yang harus ditaati oleh manusia Jawa se-Nusantara pada waktu itu hingga sekarang. Sejak terbentuknya Pulau Jawa pada waktu itu, mulanya Pulau Jawa belum berpenghuni selain Sang Yang Antaga yang menjaga bagian timur Jawa dan Sang Yang Ismaya yang menjaga di bagian tengah Jawa, serta Sang Yang Manikmaya yang bertahta di Kayangan Suralaya bagian barat Jawa. Sebab karena itu Pulau Jawa pada saat itu masih dalam keadaan kaotis atau gonjang-ganjing. Maksudnya Pulau Jawa selalu bergoncang seperti batu apung yang terombang-ambing di atas permukaan air. Untuk menenangkannya agar supaya bisa dihuni oleh makhluk dengan tentram,
maka Pulau Jawa harus ditegakkan atau dikukuhkan dengan cara pusar bumi Jawa Dwipa dipatok atau dipaku bumi. Untuk itu, para dewa di kerajaan Suralaya Kayangan, Jawa bagian barat, mencabut atau bedol puncak Gunung Himalaya atau Mahameru yang ada di negara India untuk mematok atau memaku pusar bumi Jawa yang terombang-ambing tersebut. Setelah berhasil mencabut Gunung Himalaya atau Mahameru, kemudian gunung dibawa terbang ke angkasa menuju Pulau Jawa. Karena proses tercabut dilakukan pada malam hari, para dewa tidak bisa melihat letak posisi pusar bumi Jawa berada. Dikiranya ia telah sampai di pusar bumi yang terletak di Jawa bagian tengah, padahal masih berada di wilayah Jawa bagian barat. Lalu dijatuhkanlah pangkal atau bonggol Gunung Himalaya atau Mahameru itu, dan jatuhlah gunung di wilayah Jawa bagian barat. Karena terlalu keras bonggol gunung yang jatuh ke bumi, sehingganya bonggol tersebut menimbulkan ledakan yang berupa gundukan-gundukan tanah yang tersebar di seluruh Jawa bagian barat. Dan pada masanya, gundukan-gundukan tanah itu disebut sebagai Gunung Guntur, Gunung Pengrango, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Ciremai, dan lain-lain sebagainya. Sehingganya bukan cuma gonjang-ganjing, tapi juga menjadikan Pulau Jawa miring ke arah barat. Mengetahui salah meletakkan gunung, segera dicabut ulang, lalu melanjutkan perjalanannya menuju pusar bumi Jawa bagian tengah. Sesampainya di tempat, segera mematok pusar bumi dengan menjatuhkan lambung Himalaya atau Mahameru tersebut. Jatuhnya lambung gunung ke bumi Jawa pecah menjadi gumpalan-gumpalan dan berubah wujud menjadi gunung-gunung yang tersebar di Jawa bagian tengah, yang kemudian disebut sebagai Gunung Slamet, Gunung Sindoro, Merbabu, Sumbing, Lawu, Merapi, dan lain-lain sebagainya. Setelah tertancapnya Gunung Himalaya atau Mahameru di pusar bumi Jawa, Pulau Jawa menjadi anteng, diam, namun tetap miring ke bagian barat. Kemudian para dewa mengambil ujung Gunung Himalaya atau Mahameru untuk diletakkan di Pulau Jawa bagian timur. Sesampainya di Jawa bagian timur, puncak Gunung Himalaya atau Mahameru segera digunakan untuk membandoli Jawa bagian timur. Sama seperti perjalanan sebelumnya, bagian ujung Gunung Himalaya atau Mahameru ini banyak yang berguguran, sehingga tercipta gundukan-gundukan kecil yang menyerupai gunung anakan berjajar di sepanjang Pulau Jawa bagian timur. Tersebutlah sebagai Gunung Katong atau Gunung Wilis atau Gunung Lawu, Gunung Wilis, Gunung Temput atau Gunung Kelut, Gunung Kawi, Arjuna atau Arjuno, dan Gunung Kemukus atau Gunung Welirang, dan lain-lain sebagainya. Kemudian puncak Gunung Himalaya atau Mahameru itu diletakkan agak miring dan menyandar pada Gunung Bromo atau Brahma, dan disebut sebagai Gunung Semeru hingga sekarang ini. Puncak Gunung Mahameru itu sendiri disebut sebagai Gunung Penanggungan atau Papawita. Dan sejak itulah
Pulau Jawa menjadi anteng dan tenang serta seimbang, dan sejak itu pula Pulau Jawa disebut sebagai Atala Dwipa, yang lama-lama perkataannya berubah menjadi Jawa Dwipa. Atala Dwipa ada pada zaman 15.000 tahun yang lalu, sebelum tahun Masehi, di mana wilayahnya membentang luas sepanjang daerah Indonesia sekarang ini hingga Kamboja dan sekitarnya. Wilayah Atala Dwipa memiliki lautan yang luas dan daratan sepanjang Kamboja hingga Pulau Lombok, terus ke timur, yang menjadi satu kesatuan. Dan pada zaman peradaban Atala Dwipa, bumi yang dikenal dengan sebutan Nusantara ini pernah dihuni oleh banyak ras manusia. Artinya tidak hanya ras manusia seperti kita sekarang ini. Ada manusia dengan kulit putih, hitam, kuning, ungu, seperti gambaran Dewa Krishna misalnya, yang merupakan avatar dari Dewa Wisnu, yang dikisahkan dalam sejarah Mahabharata. Ras-ras manusia seperti itulah yang hilang semenjak Atala Dwipa hancur. Intinya, Atala Dwipa dulu dihuni oleh manusia-manusia yang memiliki kemampuan luar biasa, manusia-manusia yang memiliki ilmu pengetahuan yang luar biasa dan maju di dalam berbagai bidangnya. Manusia juga pada saat itu telah memiliki kemampuan spiritual yang luar biasa. Mereka dapat mempergunakan tubuh mereka dengan sangat baik. Pada zamannya, Atala Dwipa juga memiliki arsitektur bangunan yang mengagumkan, menjulang tinggi, bahkan jauh lebih mengagumkan dengan bangunan pencakar langit yang ada di zaman sekarang ini. Kereta-kereta terbang sudah ada pada zaman itu, bahkan tanpa bahan bakar dan mesin. Atala Dwipa sangat makmur, indah, dan berjaya pada zaman itu. Namun pemakmuran yang demikian itu ternyata telah membutakan penghuni Atala Dwipa, rendah kesadarannya. Selain itu, Atala Dwipa juga ditakuti oleh negara-negara lain yang ada di dunia pada saat itu. Sehingganya Atala Dwipa menjadi semena-mena dan menakutkan banyak negara-negara lain. Akibatnya, sifat congkak, tamak, sirik, iri, dengki, fitnah, dan keburukan-keburukan lainnya mulai menghinggapi para penghuni Atala Dwipa. Inilah yang kemudian menjadikan titik awal dihancurkannya peradaban tersebut. Perbuatan-perbuatan tersebut akhirnya terus menumpuk sehingga menjadi suatu karma yang tidak bisa tertebus. Sehingga pada akhirnya Sang Yang Maha Adikuasa murka dan memperlayakan atau menghancurkan seluruh peradaban Atala Dwipa. Pada saat penghancuran tersebut, gunung-gunung berapi memuntahkan seluruh isinya dengan sangat luar biasa hebatnya. Gempa yang bersusulan dan tiada hentinya. Pada guncangan pertama masih ada beberapa yang tersisa hidup. Kemudian terjadi lagi guncangan untuk yang kedua kalinya. Masih ada yang tersisa hidup, yaitu orang-orang sakti. Dan kehancuran ini akhirnya ditutup dengan naiknya air samudra yang akhirnya menyapu dan menenggelamkan Atala Dwipa dan seluruh peradaban. Dengan menyisakan beberapa manusia suci dengan kebaikan-kebaikan yang dimilikinya, yang kemudian melanjutkan kehidupan di Atala Dwipa berikutnya. Atala Dwipa kemudian mulai stabil, namun akibat bencana tersebut, kesatuan area atau wilayah atau bumi Atala Dwipa menjadi terpecah-pecah atau terpisah-pisah akibat adanya daratan yang tenggelam dan longsor. Terbentuklah sebuah gugusan-gugusan pulau-pulau yang berjajar seperti yang kita saksikan sekarang ini.
Begitulah kisah mengenai sebuah peradaban kuno yang pernah ada sebelum abad kehidupan kita yang sekarang ini, yang dapat saya informasikan sesuai yang saya peroleh dari Eyang Buyut Sabda Palon dan Naya Genggong, sang saksi abadi bumi Nusantara Jawa kita. Peradaban yang sangat maju dan jauh lebih maju dari sekarang ini, namun akibat sifat dan sikap buruk yang dimiliki oleh penghuninya, akhirnya peradaban maju itu musnah tak bersisa. Kemudian untuk menata ulang kehidupan yang menghuni Atala Dwipa, dari Kedaton Suralaya Kayangan, Sang Hyang Manikmaya mendapat tugas untuk turun ke bumi menjadi manusia sebagai media atau sarana, sebab menciptakan bibit-bibit manusia-manusia baru untuk dijadikan penghuni baru Atala Dwipa berikutnya. Sang Hyang Manikmaya turun ke bumi dengan cara dan teknik lahir sebagai manusia melalui rahim sepasang manusia suci, sisa dari kehancuran Atala Dwipa masa lalu, yang kemudian tumbuh menjadi seorang pemimpin suci, hebat dan kuat yang dikenal dengan istilah sebagai raja. Kemudian menikahi banyak wanita-wanita pilihan untuk melahirkan bibit-bibit unggul manusia baru yang kemudian dijadikan sebagai penghuni Atala Dwipa hingga memasuki abad Masehi, dan bermula dari abad Masehi inilah Atala Dwipa berubah menjadi Jawa Dwipa. Selama melakukan tugas tersebut, Sang Hyang Manikmaya selalu didampingi oleh dua saudara kembarnya, yaitu Sang Hyang Ismaya dan Sang Hyang Antaga. Sang Hyang Manikmaya melakukan reinkarnasi hingga 9 kali untuk menciptakan bibit-bibit unggul manusia penghuni Atala Dwipa, dan selalu tetap didampingi oleh saudara kembarnya, yaitu Sang Hyang Ismaya dan Sang Hyang Antaga. Pertama kali lahir sebagai raja di kerajaan Salakanegara, yang sekarang dikenal dengan sebutan Pandeglang, Banten, pesisir Sunda, Jawa Barat. Setelah berhasil menitiskan beberapa bibit unggul penghuni Jawa Dwipa, lalu bereinkarnasi lagi untuk yang kedua kalinya sebagai raja di kerajaan Mula Warman, yang sekarang dikenal sebagai Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Setelah berhasil menitiskan beberapa bibit unggul penghuni Jawa Dwipa, lalu bereinkarnasi lagi untuk yang ketiga kalinya sebagai raja di kerajaan Kandis, yang sekarang dikenal dengan sebutan Jambi, Sumatera Barat. Setelah berhasil menitiskan beberapa bibit unggul penghuni Jawa Dwipa, lalu bereinkarnasi lagi untuk yang keempat kalinya sebagai raja di kerajaan Tarumanegara, yang kini dikenal dengan sebutan Bogor, Jawa Barat. Setelah berhasil menitiskan beberapa bibit unggul penghuni Jawa Dwipa, lalu bereinkarnasi lagi untuk yang kelima kalinya sebagai raja di kerajaan Medang Kamulyan, yang sekarang ini dikenal dengan sebutan Yogyakarta, Jawa Tengah. Setelah berhasil menitiskan beberapa bibit unggul penghuni Jawa Dwipa, lalu bereinkarnasi lagi untuk yang keenam kalinya sebagai raja di kerajaan Majapahit, yang kini dikenal dengan sebutan Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Kerajaan Majapahit sejak berdiri hingga runtuh dipimpin oleh 12 raja yang memerintah secara berurutan. 12 raja tersebut adalah: 1. Dyah Wijaya, kedua Jayanegara, ketiga Tribhuwana Tunggal Dewi, keempat Hayam Wuruk, kelima Wikrama Wardana, 6. Sri Suwita, 7. Dia Kertawijaya, ke-8 Rajasa Wardana, ke-9 Girisa Wardana, yang ke-10 Singha Wikrama Wardana, dan yang ke-11 Bre Kertabumi.
Dan yang terakhir, yaitu yang 12, adalah Giri Brawardhana Dyah Ranawijaya. Di kerajaan besar yang dipilih oleh Batara Dewa untuk menjadi pemersatu bangsa Atala Dwipa yang telah berganti menjadi Jawa Dwipa ini, hingga tersebut sebagai Nusantara Jawa, Sang Hyang Manikmaya bereinkarnasi hingga 3 kali berturut-turut, dimulai dari Prabu Hayam Wuruk, raja keempat Majapahit, lalu bereinkarnasi lagi sebagai Raja Sawardhana, raja ke-8 Majapahit, dan lahir lagi sebagai Bre Kertabumi atau Brawijaya, raja ke-11 Majapahit, dan reinkarnasinya yang ke-9 sebagai Prabu Brawijaya, raja ke-11 Majapahit. Inilah letak kegagalannya, seperti yang sudah saya informasikan pada video terdahulu yang berjudul Mengungkap Sejarah yang Tersembunyi Karena Disembunyikan. Dan kegagalannya ini dikarenakan kesadaran tingginya, kesadaran dewanya, kesadaran Tuhannya tertutupi oleh kemelekatan perempuan dan anak. Sebab karena itu, Sabda Palon dan Naya Genggong mengatakan bahwa kelak Brawijaya akan bereinkarnasi lagi nantinya untuk ikut menyaksikan hasil akibat dari sebuah sebab gagalnya reinkarnasinya yang ke-9 yang telah dilakukannya. Sekarang mari kita lakukan pendekatan sederhana antara kisah Atala Dwipa dan Atlantis yang dibahas pada awal video tadi. Pertama, kisah mengenai keberadaan Atala Dwipa di daratan Nusantara pada puluhan ribu tahun yang lalu memiliki sesuatu penjabaran, ciri yang sama dengan Atlantis. Kedua, kita lihat secara harfiah kata Atala dalam Atala Dwipa dan Atlan dalam Atlantis memiliki kemiripan cara pelafalan, namun ditulis secara berbeda. Ketiga, coba kita pisah kata Atala Dwipa menjadi Atala dan Dwipa. Dwipa memiliki makna sebuah pulau, jadi Atala Dwipa merupakan sebuah pulau yang bernama Atala. Kemudian Atlantis secara harfiah memiliki berbagai nama lain, seperti Atlantis atau Atalantis atau Atlantika. Itu bahasa Yunani yang artinya adalah Pulau Atlas. Jadi jika dilihat secara harfiah, Atlantis dan Atala Dwipa sebenarnya memiliki makna sebagai sebuah pulau yang bernama Atala atau Atlas. Jadi kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa tanah kelahiran kita ini, yakni Nusantara ini, adalah merupakan suatu tempat yang telah mengalami berbagai macam pergejolakan dan telah dihuni oleh sebuah peradaban maju dan hebat sebelumnya. Kisah Atala Dwipa atau Atlantis yang memulai peradaban dari nol hingga akhirnya mencapai puncak kejayaannya dan akhirnya mengalami kemerosotan dan akhirnya lagi hancurnya peradaban tidak akan memutuskan rantai kehidupan di dunia ini, karena kehancuran tersebut akan menyisakan banyak sekali pembelajaran untuk kehidupan selanjutnya.
Hal itu terbukti dengan berlanjutnya kehidupan di tanah Jawa Nusantara ini, hingga akhirnya kembali menemukan kejayaannya di zaman Majapahit. Namun sekali lagi kita akan melihat suatu proses roda kehidupan bekerja Majapahit. Setelah menemukan masa keemasannya, akhirnya Majapahit mengalami kemerosotan dan akhirnya hancur juga. Dan kita ini adalah manusia-manusia yang hidup di kehidupan peradaban ketiga di Nusantara Jawa ini. Setelah peradaban Atlantis atau Atalajuipa dan peradaban Kekaisaran atau Kerajaan Majapahit. Dan pilihan untuk lebih baik dari kedua peradaban itu ada pada diri kita sendiri.